itu materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Juli Muhammad Kartiko, Eskepnas. Beliau akan membawakan materi tentang deteksi dini anxiety disorder. Ya, kepada Bapak Juli dipersilahkan. Kita akan menyaksikan kurikulum vitae beliau dari Bapak Juli Muhammad Kartiko, Eskepnas. Ya, beliau nama Bapak Juli Muhammad Kartiko, Eskepnas. Kemudian tempat tanggal lahir beliau Purworejo, tanggal 23 Juli 1971. Pendidikan beliau dari Akademi Keperawatan Depkes Semarang pada tahun 1993. Kemudian S1 Keperawatan. Ya, mohon maaf ada sedikit. Baiklah, saya ulang untuk pendidikan Bapak Juli Muhammad Kartiko. Beliau alumni dari Akademi Keperawatan Depkes Semarang tahun 1993. Kemudian beliau juga alumni Sarjana Keperawatan Ushahid Universitas Shahid pada tahun 2009. Kemudian juga beliau pernah mengambil profesi nurse di Universitas Shahid pada tahun 2012. Riwayat profesi atau pekerjaan beliau saat ini bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Beliau juga sebagai Kepala Ruang Wisanggeni RSCD Kota Surakarta. Beliau juga sebagai Ketua Komite Keperawatan RSCD Kota Surakarta. Dengan riwayat organisasi beliau sebagai Ketua DPKPPNI RSID Kota Surakarta dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Beliau juga pernah berkecimpung dalam bidang organisasi DPD PPNI Kota Surakarta pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Beliau saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris DPD PPNI Kota Surakarta dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Itu adalah kurikulum vitae beliau yang sangat luar biasa. Langsung saja kita masuk pada materi. Materi beliau saat ini adalah tentang deteksi dini masalah kejiwaan pada tenaga medis dan juga awam. Kepada Bapak Juli, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga bisa mengikuti hadir pada kegiatan seminar pada pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan LK Cendikia ya, dan juga kepada rekan-rekan pembicara Pak Pandu dan juga Bu Sulis yang tadi sudah menyampaikan tentang mindfulness ya. Nah, ini pada kesempatan ini ya, saya sampaikan juga terima kasih juga kepada seluruh peserta ya yang mengikuti ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan manfaatan ya. Jadi kalau kita udah belajar bagaimana menggunakan ya, menata pikiran kita ya, menata pikiran kita supaya kita itu tetap bahagia. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan tentang deteksi dini masalah kejiwaan pada tenaga medis dan awam ya, yang sebelumnya tadi juga sudah disinggung ya. Kita mulai dari yang pertama ya, di slide pertama. Nah, ini data dari Riskesdas ya. Nah, pada data Riskesdas tahun 2013 dan 2018 ya.
ini untuk gangguan mental emosional, ya, gangguan mental emosional itu yang meliputi gejala depresi maupun ansietas, ya, dengan umur yang lebih atau sama dengan 15 tahun itu pada tahun 2013, riset tahun 2013 itu ada 6%. Nah, tahun 2018 itu mengalami peningkatan 9,8%. Ya. Kemudian pada gangguan jiwa berat pada tahun 2013 ini 1,7 per mil, ya, menjadi 7 per mil. Ya. Nah, itu untuk yang bergangguan jiwa berat yang tidak berobat dan tidak berobat secara rutin itu ada sekian persen itu, ya, 15,1% dan 51,1% yang tidak rutin. Nah, estimasi WHO, ya, orang dengan gangguan jiwa ini yang belum mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara dengan penghasilan rendah menengah, ya, negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu lebih dari 85%. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini akan menjadikan kondisi status kesehatan fisiknya yang menurun, ya. Kemudian menimbulkan dampak psikososial, ya, entah itu tindak kekerasan, penyalahgunaan nafsa, pemasungan, maupun tindakan-tindakan, ya, percobaan bunuh diri dan sebagainya, yang kita itu juga termasuk besar, ya, tindakan bunuh diri. Nah, dari keberadaannya, ya, lanjut, ya. Keberadaan pasien dengan gangguan jiwa ini, ya, yang dirawat di rumah sakit jiwa itu baru sekitar 20%, dan ditampung di panti sosial itu sekitar 5%, dan yang paling banyak itu adalah di komunitas, di masyarakat, ya. Nah, lanjut, gangguan jiwa ini di negara-negara tadi, ya, di negara-negara maju, industri dan sebagainya itu menempati salah satu dari 4 masalah kesehatan yang utama, ya. Nah, dan status disabilitas pada gangguan jiwa ini berdasarkan dari studi World Bank, ya, pada Global Burden Disease, ya, gangguan jiwa itu menempati 8,1% lebih. Ini lebih besar dibandingkan dari TBC yang 7,2%, kanker 5,8%, jantung 4,4%, dan malaria 2,6%. Ini di pada tahun awal-awal tahun 90-an ini, ya. Nah, ini jadi ada masalah gangguan jiwa itu keempat. Nah, tahun 2020 ini menurut WHO ini, ya, jadi gangguan jiwa ini sudah menempati kedua, ya. Nah, diperkirakan tahun 2030 juga demikian. Tahun 2020 ini ditambah lagi adalah dengan adanya pandemi atau wabah COVID-19 ini. Ya, lanjut, ya. Nah, ini di Riskesdas 2018, ya, prevalensi rumah tangga dengan gangguan jiwa yang berat itu di Jateng, ya, di Jawa Tengah itu tahun 2013 itu 2,3 per mil, kemudian tahun 2018 malah jadi 8,7% per mil, ya. Lanjut. Nah, kemudian untuk cakupan pengobatan penderita depresi, ya, prevalensi depresi untuk yang di Jawa Tengah ini tahun 2018 ini menempati 4,4%, sementara kalau di nasional itu 6,1%, ya. Lanjut. Nah, saya cepat aja, data-data aja, ya.
Kemudian gangguan mental emosional ya untuk umur yang lebih dari 15 tahun atau lebih ya. Untuk tahun 2013 itu di Jawa Tengah ada 4,7%. Dan untuk 2018 7,7%. Lanjut. Kemudian untuk di tiap kabupaten kotanya ya, ini Surakarta ya, itu ada 12,98% untuk prevalensi ODGJ berat ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan pandemi COVID ini ya? Nah, tadi juga sudah disebutkan ya. Pandemi COVID-19 ini mempunyai efek yang luar biasa besar ya, yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan ya, terlebih tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di dalam menangani COVID-19 ini. Di masyarakat pun juga muncul kebingungan, ketakutan, kekhawatiran ya. Kalau kemarin awal-awal mungkin takut dengan virusnya, dengan penyakitnya ya, karena yang tidak nampak ya, virusnya kan sangat kecil gitu ya, tidak nampak tapi menimbulkan solo dengan berita-berita yang ada ya, entah itu yang benar ataupun yang tidak, banyak yang hoax juga, itu yang menjadikan ketakutan yang luar biasa di awal ya. Namun seiring berjalannya waktu dengan edukasi yang ada, ini meningkatkan rasa percaya diri dari masyarakat. Tapi yang muncul sekarang adalah mungkin rasa khawatir, rasa bingungnya itu adalah karena apa? Tidak adanya mata pencaharian, kesulitan di dalam perekonomian. Saya harus bagaimana untuk menghidupi keluarga ya. Usaha juga tidak seramai dulu ya. Banyak warung makan misalkan yang dulunya ramai, sekarang dengan adanya COVID-19 ini ya, bahkan yang bekerja di kantor aja membawa bekal sendiri ya, sehingga mengurangi juga untuk pemasukan dari para pekerja waris dan sebagainya. Dan juga tentunya hampir ya bisa dikatakan semuanya terdampak dari COVID-19 ini ya. Nah, tugas tenaga kesehatan kita sebagai tenaga yang paling sulit dan berat ya. Nah ini ya, itu tadi disampaikan, kita tetap optimis ya, kita tetap yakin mampu ya. Tapi apakah semua tenaga kesehatan juga demikian ya? Kalau menurut Prof. Akheriani beberapa waktu yang lalu yang mengadakan penelitian tentang resiliensi tenaga keperawatan ya, memang lebih masih mayoritas resiliensi tenaga perawat itu jauh lebih besar ya, dibandingkan masyarakat maupun tenaga kesehatan pun lebih besar. Tapi ini baru penelitian pendahuluan dan belum selesai ya, dan masih dalam proses lanjut penelitian ya. Nah ini ternyata juga ada ungkapan Indonesia terserah ya. Nah, apakah kita kemudian berarti menyerah? Saya yakin tidak ya. Mungkin tidak karepmu dan sebagainya. Itu bukan berarti kita sebagai tenaga kesehatan menyerah, tapi itu sebagai bentuk apa ya, penyampaian aspirasi ya. Ketika kondisi-kondisi yang masih seperti ini ya, diharuskan dengan untuk mengikuti protokol-protokol era new normal ya, yang mana masyarakat ya itu masih belum belum banyak mematuhi tentang protokol kesehatan. Yang mudah-mudahan untuk saat ini sudah dengan edukasi yang lebih masif, promosi yang lebih masif, ini menjadikan masyarakat yang keluar yang mengikuti era new normal ini pun juga lebih patuh untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan, sehingga kita tidak ada istilah lagi Indonesia terserah ya, tidak ada istilah lagi kita sakar-karep
tapi kita sebagai tenaga kesehatan siap menghadapi bersama-sama melawan corona ini. Ya. Nah, tapi sebagai tenaga kesehatan, apakah ada yang mengalami kemudian justru masalah-masalah kejiwaan? Ternyata juga ada. Ya. Bagaimana tenaga kesehatan itu yang mengalami kelelahan, ya. Bahkan di Italia sampai ada perawat yang bunuh diri karena gara-gara terpapar virus corona ini. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, ya. Nah, ini jadi tenaga kesehatan itu menghadapi berbagai isu kesehatan mental, ya, saat kita bertugas. Lanjut, ya. Jadi mungkin kita cemas, ya, saat kita bertemu pasien, ya. Nah, ini apalagi kemarin ya, yang mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pasien yang menipu. Tapi ternyata dalam berita pun juga masih ada terjadi. Ya, kemarin ada berita, ya, tenaga kesehatan satu keluarga meninggal, ya, karena terpapar COVID karena pasien yang tidak jujur. Ya. Ayahnya seorang perawat, ibunya seorang bidan, anak-anaknya, ya, 2 orang jadi dokter semuanya, ya, itu meninggal dunia semua. Ini suatu kondisi yang luar biasa nih. Ya. Nah, ini maka ini juga menjadi pemicu juga bagi tenaga kesehatan. Jangan-jangan kok kayak jangan-jangan itu sama dengan kayak pasien menipu lagi, ya, saya terpapar lagi. Nah, ini makanya harus kita perlu semakin gencarkan juga untuk promosi bagaimana protokol kesehatan bagi masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan, ya, juga harus memperhatikan bagaimana kita menggunakan APD supaya kita juga bisa aman. Ya. Nah, terutama mungkin yang di garis depan di IGD, ya, di posko-posko yang di awal, ya. Makanya kan yang paling banyak terpapar itu justru tenaga-tenaga kesehatan yang ada di garis depan, ya, di IGD, di posko, ya, termasuk di puskesmas, ya, di rawat jalan. Ya. Kalau di ruang isolasi jelas penggunaan APD-nya udah level 3 udah pasti, ya. Nah, untuk yang di depan inilah yang harus kita perhatikan juga, ya, supaya kita juga tetap aman. Kemudian bisa jadi tenaga kesehatan juga akan timbul rasa, ya, cemas, khawatir karena kehilangan kontak dengan keluarga atau sahabat. Kemarin di awal-awal kemarin, ya, tenaga kesehatan ada yang 14 hari kerja berturut-turut, ya, dan 14 hari berikutnya harus mengikuti karantina sehingga tidak bisa bertemu secara langsung dengan keluarga, paling hanya bisa telepon, video call, ya. Nah, hingga tidak bisa bertatap muka langsung dengan keluarga. Kemudian bisa jadi akan muncul kelelahan, burnout, ya, karena beban kerja yang sangat tinggi, ya, ya, berbagai macam kondisi, ya. Nah, ini semakin kesini, insya Allah mudah-mudahan nanti semakin tertata, semakin baik, ya, sehingga kondisi-kondisi ini bisa diberikan solusi yang baik, ya. Nah, ini kemungkinan masalah kesehatan yang dihadapi perawat, ya, yang tadi timbulnya kecemasan tadi, ya, bisa terpapar, bisa kelelahan, mendapatkan stigma sebagai pembawa virus, ya, dari masyarakat, ya, sehingga kemarin, ya, mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi nih, ya. Saya yakin dan berharap sekali tidak ada lagi, ya. Ada yang sampai diusir dari kosnya, ada yang jenazahnya ditolak dan sebagainya. Itu, ya, mudah-mudahan itu permasalahan yang di awal itu saja. Untuk ke depan sudah tidak ada lagi. Cemas, stres, depresi, ya, nanti, ya, bahkan bisa sampai pada kematian karena kepaparannya tadi. Nah, respon kesehatan jiwa dan psikososial untuk COVID-19 ini
ini ada yang merasa takut, tertekan, khawatir, ya. Ini adalah suatu respon yang wajar karena dari wabah ini, ya. Takut sakit, jatuh sakit, meninggal, dan takut kehilangan, takut diasingkan, ya, yang tidak bisa bekerja lagi dan sebagainya, macam-macam. Itu yang wajar. Ya. Lanjut, ya. Tidak merasa tidak berdaya, ya. Takut terpisah dari orang-orang yang terkasih, keluarga, ya. Menolak untuk mengurusi anak kecil yang sendirian, ya. Dan juga masih juga banyak yang takut sehingga banyak pasien yang harus orang yang harusnya dapat dibantu, ditolong, ya, memberikan di jalan dan sebagainya, akhirnya pada takut juga, ya memang harus hati-hati juga. Merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, ya. Takut mengalami pengalaman wabah sebelumnya, ya. Lanjut. Nah, bagaimana menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa, ya, nomor 18 tahun 2014, ya, tentang sehat jiwa, ODMK, ya, orang dengan masalah kesehatan, dengan masalah kejiwaan, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya. Ini untuk sehat jiwa adalah kondisi seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, menyadari kemampuannya dan dapat mengatasi ketekanan, ya, produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Itu sehat jiwa, ya. Nah, orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Itu orang dengan masalah kejiwaan. Nah, kalau orang dengan gangguan jiwa ini sudah jelas mengalami gangguan, ya. Entah itu gangguan di alam pikirannya, perilakunya, perasaannya yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan dari perilakunya. Ya. Ini menurut WHO definisi sehat, ya. Sehat itu ya sejahtera, menyadari potensi diri, beradaptasi dengan stres kehidupan normal, ya, dapat bekerja dengan produktif dan kontributif, ya, berkontribusi, ya, termasuk dalam era new normal ini, ya, mampu beradaptasi, ya, dengan kondisi yang ada. Nah, beradaptasinya bagaimana? Ya dengan mengikuti protokol-protokol kesehatannya ada supaya kita tetap sehat, ya. Ini hasil definisi saya kira sudah jelas, ya. Lanjut aja, ya. Ini gangguan jiwa itu yang bagaimana, ya. Tadi ada gangguan pikiran, perasaan, perilaku, ya, dan gejala fisik maupun gangguan fungsi atau pekerjaan sosialnya, ya. Nah, di situ ada sulit konsentrasi untuk pikirannya, bingung, kacau, ya. Kemudian perasaannya cemas, sedih, marah yang tidak ada alasannya. Kemudian gangguan perilakunya yang menyendiri, adu gelisah, perilaku yang berulang, hiperaktif, ya. Dari gejala fisik mungkin jadi sulit tidur, perubahan pola tidur, perubahan pola makan, ya. Bisa jadi kurang makan, bisa jadi sulit makan, bisa jadi justru berlebihan makannya, bisa jadi sulit tidur, dan bisa jadi justru malah banyak tidur, ya. Nah, kemudian pusing, tegang, sakit kepala, ya, sakit ulu hati, ya, mual, kurang gairah dalam bekerja dan sebagainya, ya. Kemudian dari fungsi pekerjaan atau sosial, ya, tidak mampu kerja, sekolah, ya, sering bolos, prestasi menurun, tidak mampu bergaul, menarik diri, ya, itu adalah ciri gangguan jiwa. Nah, ruang lingkup kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ini tentang kesehatan jiwa ini meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang penting di sini adalah preventif, ya. Di sini untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan jiwa, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa
mengurangi faktor risiko dan mencegah timbulnya dampak psikososial. Nah ini apalagi dengan permasalahan yang ada sekarang ini dengan COVID-19 ini, tentu kita harus lebih banyak upaya pencegahan ini bisa kita lakukan. Ya, lanjut. Ini regulasi-regulasi dan dasar hukum ya, nanti saya kira bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk yang di Jawa Tengah ini ada SK Gubernur ya, lanjut ya. Ada peraturan gubernur, keputusan gubernur ya. Tentang kesehatan jiwa, lanjut. Nah ini untuk kebijakan strategis kesehatan jiwa ya. Kebijakan strategis kesehatan jiwa ini pada poin 4 dan 5 ya, yang ini adalah penguatan upaya promotif dan preventif bagi masyarakat umum dan populasi berisiko. Kemudian penguatan keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor di bidang kesehatan dan masyarakat. Ya. Nah, ini maka upaya promotif preventif ini harus kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus ya, dalam siklus kehidupan. Makanya bagaimana membentuk ya, bangunlah jiwanya itu ya, itu mulai dari awal, sejak mulai pasangan usia subur dan wanita usia subur. Jadi sebelum nikah itu sudah dipersiapkan. Kemudian dilakukan ya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa ini ya sejak dari itu, setiap tahap-tahap tumbuh kembang itu tetap ada tindakan-tindakan bagaimana upaya untuk melakukan tetap supaya kesehatan jiwanya terjaga ya. Mulai dari sebelum nikah sampai lansia itu tetap ada tindakan-tindakan. Utamanya adalah pada 1000 hari pertama kehidupan itu supaya semuanya ya bisa terjaga, karena pada 1000 hari pertama kehidupan ini ya sangat-sangat menentukan perkembangan otak, kualitas otaknya untuk yang akan datang. Lanjut. Nah, pelayanan kesehatan jiwa itu yang paling banyak dibutuhkan itu adalah di area komunitas, ya, di masyarakat umum. Baru kemudian di puskesmas, RSO, dan paling sedikit itu sebetulnya adalah di RSJ, rumah sakit jiwa. Ya. Di komunitas ini adalah supaya untuk peningkatan atau pencegahan kesehatan jiwa ini, ya, pencegahan gangguan jiwa dan penanganannya ini ada CMHN, Community Mental Health Nursing. Di RSU, ya, di situ ada syarat ya, untuk seorang perawat bisa melakukan perawatannya adalah CLPN, Consultant Patient Psychiatric Nursing. Ya. Nah, kalau di RSJ ini sudah masuk pada kondisi-kondisi yang kedaruratan. Nah, ini dengan NPKB dan Psychiatric Intensive Care Unit. Nah, lanjutnya. Sehingga tingkat asuhan dan intervensi keperawatan jiwa itu ya paling banyak itu adalah asuhan keperawatan mandiri dan perawatan keluarga ya. Nah, itu paling banyak. Sehingga kalau ada program sekarang satu desa satu perawat itu ya sangat pas sekali. Dan biaya yang dibutuhkan untuk perawatan di masyarakat atau di komunitas itu adalah yang paling rendah. Jadi kebutuhannya banyak, sementara untuk pendanaannya ataupun pembiayaannya itu yang rendah. Tapi kalau sudah meningkat naik sampai ke rumah sakit itu, ya sebetulnya kebutuhan yang masuk ke rumah sakit jiwa, ya itu adalah untuk kondisi-kondisi yang darurat, ya gawat darurat itu sedikit. Tapi dari sisi pembiayaan itu memang besar, sehingga diupayakan bagaimana pelayanan kesehatan jiwa ini lebih banyak di komunitas. Nah, bagaimana
dengan deteksi dini, ya. Nah, dengan kondisi-kondisi yang ada terjadi permasalahan-permasalahan ya, yang dihadapi di masyarakat, ya, dan ditambah dengan permasalahan-permasalahan pandemi COVID-19 ini, ya. Tidak sedikit di dalam masyarakat ini yang mengalami permasalahan dan ya, kalau di awal kemarin mungkin khawatir, cemas, ya, sangat mungkin ya karena COVID. Nah sekarang sudah muncul cemas lagi, tapi kecemasan yang berbeda. Bagaimana saya menghidupi keluarga saya. Nah tujuannya ya ini adalah bagaimana kita bisa memilahkan, bisa menilai ya keluarga yang sehat, keluarga yang bersiko maupun keluarga yang dengan gangguan jiwa. Untuk keluarga sehat adalah keluarga yang sehat jiwa, ya. Keluarganya tidak ada masalah, tidak ada gangguan jiwa atau risiko masalah psikososial. Nah, tapi supaya kita tetap terjaga, ya kita harus juga tetap meningkatkan imunitas kita, baik fisik maupun jiwa. Ya. Nah, ini untuk kelompok umur, untuk yang rentan, ya. Ini ada dari beberapa pengelompokan ya, kelompok umur. Ya, ini yang rentan itu biasanya adalah anak remaja, ya, kemudian dewasa muda dan juga lansia. Ya. Nah, faktor-faktor risiko ya ada faktor biologik, psikologik, faktor sosial. Ya. Saya kira ini sudah kita pahami ya. Faktor biologi mulai dari keturunan, ya, keseimbangan otak, penyakit fisik, ya, komorbid, kemudian dari faktor psikologik ya dari kepribadian, ya, dependen, perfeksionis, introvert, kurang motivasi, juga kurang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kehidupan, ya. Ini ya apalagi ya ini ya, dengan wabah ini juga perlu penyesuaian yang cepat juga kan. Ya. Kalau kita lihat awal pertama diumumkan COVID-19 itu bulan Maret itu baru 2 orang. Nah, tapi sekarang ya sampai tanggal 27 Juni kemarin itu sudah 52.000 lebih, ya, 52.000, dan peningkatan hariannya juga cukup tinggi, ada 1.300-an. Nah, ini tentu membutuhkan penyesuaian bagaimana supaya kita bisa tetap aman dan merasa aman, nyaman, ya, bisa produktif ya di era new normal ini. Kemudian faktor sosial ya, relasinya ya mungkin kurang baik, stres yang berlangsung lama. Nah ini dengan ketakutan yang kekhawatiran yang cukup lama ini juga menjadi faktor risiko juga. Dan masalah kehidupan ya tadi sudah saya sampaikan ya, dengan ini semakin sulit untuk mendapatkan pencaharian, penghasilan dan sebagainya. Kemudian kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan ya bisa juga jadi ya. Kemudian keluarga yang berisiko untuk gangguan psikososial ya. Kemudian ada anggota tubuh yang hilang ya, entah itu karena kecelakaan misalkan, cacat, amputasi, ya, kehilangan atau perpisahan dengan orang yang dicintai, ya, sehingga sampai ya beberapa waktu yang lalu ada jenazah yang terkonfirm positif sekalipun. Nah, ini keluarga juga tetap nekat mengambil risiko, ya, jenazahnya dipulang dengan tanpa menggunakan protokol COVID. Ya. Ini juga jadi suatu jadi risiko juga terhadap kondisi di samping fisik juga ada psikisnya, gangguan psikisnya. Kemudian kehilangan pekerjaan, sumber nafkah, harta benda, ya, keluarganya dengan penyakit kronis, ya, TBC, hipertensi, apalagi dengan seperti ini akan jadi komorbid pada pasien pada COVID ini, ya, tentunya akan menjadi tambah semakin ya khawatir, takut ya dengan TBC, hipertensi, diabetes yang sangat
sangat menjadikan menjadi penyebab perburukan ya. Nah, jadi kalau terpapar COVID-19. Kemudian keluarga dengan ibu hamil, ibu melahirkan itu juga sama ya. Rentan juga. Nah, ini kelompok pasien yang berisiko tinggi ya. Ini ya, kalau di dalam kita melakukan deteksi ini, jika tidak memungkinkan ya penapisan ya, maka pemeriksaan psikiatrik ya ditujukan terutama adalah pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi ya. Ini pada pasien dengan fisik kronis tadi ya, penyakit kronis, kemudian adanya keluhan fisik, kemudian keluhan fisik yang berganti-ganti ya, ada kemungkinan ini merupakan psikosomatik ya. Kemudian pasien mengalami pengalaman hidup yang ekstrim ya, trauma psikologis, stres berat, kehilangan, dan pasien dengan disabilitas ya, atau ketidakmampuan. Kemudian deteksi juga ini pada keluarga dengan gangguan ada ya, jadi kalau mungkin ada di situ ada anggota keluarganya yang bicara sendiri, tertawa, menangis sendiri ya, tanpa ada sebab ya, motivasi menurun ya, ADL-nya tidak terjaga, dan makan minumnya, mandinya, keluyuran ya, kemudian marah-marah tanpa sebab, mengamuk, menyendiri, tidak memperhatikan penampilan, kebersihan diri, mengatakan atau akan mencoba bunuh diri. Nah, ini berarti di situ ada gangguan, ada dengan gangguan. Nah, ini deteksi dini pada gangguan jiwa ini kita tanyakan ya pada anggota keluarga yang sering mengalami, mungkin apakah ada anggota yang marah-marah tanpa alasan jelas, memukul, merusak, mencurigai, berlebihan, bicara sendiri, pikiran kacau, ya. Kemudian sedih yang terus-menerus selama 2 minggu, ya. Cemas, khawatir, gembira berlebihan. Gejala tersebut atau banyak mengalami pengekangan kebebasan, ya. Mungkin berupa pengikatan fisik atau pengurungan, pengisolasian, ya, pasung, ya. Adakah anggota keluarga yang pernah mencoba melakukan tindakan menyakiti diri ya, atau mengakhiri hidup? Ini upaya-upaya untuk deteksi dini. Nah, ini kalau di master chart-nya ya, kondisi untuk prioritas untuk penapisan ya, ini kalau ada gejala-gejala seperti itu ya, mungkin ada gejala depresi ya, rasa murung, hilang minat, perasaan mudah lelah, gangguan tidur, ini sudah jadi prioritas juga. Kemudian menyakiti diri, usaha bunuh diri ya, entah itu baru pikiran atau rencana atau bahkan sudah melakukan percobaan, ini juga jadi prioritas. Ansietas ya, mungkin ada perasaan khawatir, takut yang berlebihan ya, merasa gelisah, tidak tenang, berkeringat dingin, berdebar-debar ya, gemetar, keluhan fisik ya, ini untuk ansietas ya. Kemudian psikosis ya, nah ini udah, kalau sudah psikosis ini udah gangguan jiwa berat ya. Artinya di sini udah nampak adanya gangguan ya, gangguan jiwa secara berat ya. Entah itu dia mengalami halusinasi, waham ya, amok ya, gejala manik ya. Nah, itu perlu segera mendapatkan bantuan. Lanjut untuk deteksi masalah mental emosional ya, yang ini paling banyak ya tadi, itu kita bisa menggunakan SRQ ya, Self Reporting Questionnaire. Questionnaire ini untuk mendeteksi adanya masalah mental emosional ya. Nah, ini orang dengan masalah kejiwaan. Jadi masalah kejiwaan tadi ya, bukan hanya bukan gangguan tadi, masalah kejiwaan ya, cemas, ansietas ya, itu adalah masuk di dalam mental, gangguan masalah mental emosional. Dan ini bukan alat diagnosis gangguan jiwa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini di dalam SRQ itu ada 20 dan 29 pertanyaan, itu ada 2 macam ya. Jadi untuk pertanyaan
1 sampai 20 jika terdapat jawaban ya lebih atau sama dengan 6 jawabannya iya, dan atau untuk yang pertanyaan 21 sampai 29 jika terdapat minimal 1 jawaban iya, maka di situ sudah bisa diinterpretasikan adalah ada masalah mental emosional. Maka sebaiknya kondisi itu ketika sudah ada jawaban iya ya, kalau 1 sampai 20 ada 6 atau lebih ya, itu perlu dirujuk ke profesional kesehatan jiwa ya. Entah itu psikiater, psikolog atau dokter, perawat ya, yang sudah dilatih siswa ya. Kemudian untuk pertanyaan 21 sampai 29 juga demikian. Ada satu saja yang jawaban ya, itu juga perlu dirujuk ya. Nah ini ada 29 pertanyaan ya. Ini petunjuknya ya adalah untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dia di kolom-kolom tersebut ya, yang berhubungan dengan masalah yang mungkin mengganggu selama 30 hari terakhir ya, jadi 1 bulan ya. Apabila Anda menganggap pertanyaan itu Anda alami dalam 30 terakhir ya, beri tanda silang pada kolom ya. Sebaliknya jika tidak ya dikasih silang pada tidak ya. Nah ini perlu kita yakinkan ya. Nah, kita pun juga bisa menggunakan ini untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita sampaikan ke orang lain untuk mendeteksi orang lain, kita tegaskan bahwa ini adalah rahasia dan hanya untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh dia saja ya. Gitu. Ini keterangannya ya, interpretasinya. Jika terdapat 6 atau lebih jawaban iya pada nomor 1 sampai 20 itu terdapat masalah psikologis seperti cemas dan depresi. Nah, kalau nomor 21 itu bisa terarah pada gangguan psikoaktif atau nafsa ya. Untuk 22 sampai 24 itu kalau ada jawaban iya ya, ini berarti mengalami kemungkinan sudah gangguan psikotik berat ya. Ini sudah mengalami gangguan penilaian realitas yang perlu penanganan serius ya. Pada jawaban nomor 25 sampai 29 ya, kalau ada iya berarti kemungkinan dia mengalami PTSD ya, post traumatic stress disorder ya. Nah ini bila ada yang masuk di dalam kategori ini ya, harus segera kita mencari bantuan ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian ya, tadi sudah disampaikan bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan kejiwaan, utamanya pada masa pandemi ini ya. Nah, tadi sudah dilatih diantaranya adalah dengan mindfulness gitu. Nah ini juga sama sebetulnya ya. Ini kalau ini ya secara global aja ya, kita buat fisik yang relax ya, entah itu dengan ya relaksasi progresif dengan tarik nafas dalam ya, itu supaya tubuh kita jadi rileks. Kemudian kita emosi positif ya supaya kita juga bisa memberikan rasa gembira tadi ya, pikiran positif, kita selalu berpikir positif, menghilangkan pikiran-pikiran negatif, perilaku-perilaku yang positif, relasi positif, spiritual positif. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan jiwa kita, imunitas jiwa kita. Di samping kita juga harus meningkatkan imunitas fisik kita. Ya. Imunitas fisik ya dengan makan, minum, olahraga, ya, berjemur, minum vitamin, itu adalah bagaimana untuk meningkatkan imunitas fisik kita. Tapi jangan lupa kita harus meningkatkan imunitas jiwa kita. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Dan sekali lagi terima kasih kepada moderator Mbak Fitri Astuti ya, yang telah
memberikan kesempatan pemaparan ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.